ke dalam soal. Um, Mungkin, bentar ya. Oke, jadi pertama kita mau bahas yang aproksimasi turunan dulu. Nah, di aproksimasi turunan ini tuh kita belajar ada dua formula gitu. Yang pertama ada formula selisih, yang kedua ada formula Newton nanti, formula selisih Newton. Nah, kalau yang formula selisih itu simple banget kayak gini ya, kayak turunan biasa lah, fx0 plus h min fx0 per h gitu. Kalau kita biasanya turunan yang awal-awal dulu itu cuma bedanya sama ini tuh kemarin ada limitnya gitu kan. Kalau di sini kita aproksimasi cukup fx0 plus h min fx0 per h, ini untuk selisih maju. Nah, mungkin biar lebih jelasnya, nah jadi mungkin kita lihat di soal dulu deh. Jadi ini ada contoh ya teman-teman. Kita dikasih sebuah fungsi ln x. Terus kita disuruh menentukan aproksimasinya di x0 sama dengan 1,8. Kemudian gunakan formula selisih maju dengan h sama dengan 0,1. Kita fokus ke yang ini dulu ya, h 0,1. Nah, jadi di sini kan di soal udah disebutin ya, x0-nya tuh fx-nya apa? Fx-nya ln x, terus x0-nya 1,8. Nah, berarti nanti fx0 yang x0 yang di sini tuh 1,8 ya. Terus hanya 0,1. Nah, berarti nanti h di sini tuh 0,1 gitu. Jadi tinggal dimasukin aja sebenarnya. Di sini kan dimintanya kita pakai formula selisih maju ya. Untuk x sama dengan 1,8 berarti yang ini. Nah, fx0 plus h. X0-nya 1,8 plus h 0,1 berarti 1,9 kan. Berarti F1,9 yang ini dikurangi F1,8 yang ini dibagi sama H-nya. Gitu ya, simple banget sebenarnya. Kalau yang mundur, berarti dia sama yang di belakangnya dia gitu. Jadi, simpelnya, kalau kita pakai formula selisih nih, mungkin kadang bingung, ini fx0 min h kah atau fx0 plus h atau gimana gitu kan. Pokoknya kalau disuruh pakai formula selisih maju, berarti dia akan diselisihkan sama yang di depannya dia gitu. Jadi kayak ini 1,8 depannya dia atau setelahnya dia itu kan 1,9 ya. Berarti diselisihkan sama si 1,9. Terus kalau dia mundur berarti sama yang di belakangnya dia, yaitu 1,7 ini. Tapi jangan lupa fx-nya ya, bukan x-nya. Terus juga ada yang tengahan. Nah, kalau yang tengahan ini berarti yang di belakangnya dia sama yang di depannya dia tuh di tengah-tengah gitu. Nah, kalau yang tengahan itu udah pakai 3 titik ya. Kalau tadi kan maju misalnya ini cuma 2 titik. Kalau yang mundur cuma 2 titik juga. Nah, ini ada tengahan itu udah pakai 3 titik. Titiknya dia, sebelumnya dia ini, sama setelahnya dia gitu. Terus, ada lagi ini sebenarnya semacam pengembangannya aja sih. Ada selisih maju 3 titik, ada selisih mundur 3 titik. Dilihat dari rumusnya aja ini ya. Kalau maju 3 titik misalnya, berarti kita butuh titik fx0 plus h sama fx0 plus 2h. Jadi contoh kita pakai yang ini deh. Kalau kita disuruh mengaproksimasi si 1,8 ini, turunan dari X sama dengan 1,8, dengan formula selisih maju 3 titik, dia bisa atau enggak? Ya kita cek aja ke rumusnya. Ada X0, ada deh, Fx0 ada ini. Terus Fx0 plus H ada enggak? Oh ada. Tapi Fx0 plus 2H-nya ada enggak? Enggak ada nih di sini, kosong. Berarti dia enggak bisa kita gunakan formula selisih maju 3 titik. Gitu. Ini cuma bisa pakai formula ya selisih maju, selisih mundur, sama selisih tengahan. Nah, yang maju 3 titik cuma bisa dipakai sama si X sama dengan 1,7 ini, karena ada gitu. Cukup untuk X0 plus 2H-nya juga. Untuk mundur juga sama. Kalau tengahan tadi sama ya, sama yang atas ini. Terus kalau formula yang 5 titik, konsepnya juga sama, tinggal masuk-masukin aja nanti X0-nya berapa, H-nya berapa. Yang penting, kalau misalnya kita udah pakai formula 5 titik,
Berarti kita punya cukup titik lah gitu. Ada 5 titik yang bisa kita gunakan. Mudah-mudahan sampai di sini masih jelas lah ya, masih easy peasy. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh langsung tanyain lewat chat aja ya teman-teman. Kita lanjut dulu ke formula yang kedua, yaitu formula Newton. Nah, Newton ini juga sama, gampang juga sebenarnya. Sekarang kita lihat dulu deh rumusnya. Untuk selisih maju sama selisih belakang, teman-teman bisa lihat kan di sini kayak apa ya, perbedaannya. Kalau dari segi simbol, kalau selisih maju itu segitiganya ke atas ya. Kalau selisih belakang itu segitiganya ke bawah. Jadi misalnya nanti kalau di ujian gitu kita disuruh nyari pakai formula selisih belakang, jangan lupa kalau mau nulis rumusnya dulu tuh segitiganya kebalik gitu ke bawah ya. Nah, apa sih maksud dari segitiga-segitiga ke depan, ke atas atau ke bawah ini? Kita lihat ke contoh soalnya. Nah, segitiga ini tuh kan delta ya, atau selisih. Teman-teman pasti udah biasa lah sama delta kalau sejak SMA dulu. Nah, konsepnya, kalau H ya sama yang tadi, semacam interval gitu, antara X yang satu dengan X setelahnya atau sebelumnya, hanya itu tetap sama, dan biasanya kalau kita dikasih suatu soal, itu hanya konstan gitu. Terus, ini pertama kita lihat dari selisih maju dulu, delta Y0 gitu. Berarti selisih maju dari si Y0. Contohnya yang ini deh, turunan pertama di X sama dengan 1,1. Berarti yang ini ya, X sama dengan 1,1. Delta Y0, berarti selisih maju dari si Y0. Nah, selisih di sini, teman-teman jangan apa ya, jangan sampai kebalik. Kalau tadi misalnya di formula selisih, itu kita kan ngebagi ya, ngebagi gitu. Jadi misalnya ini sama ini, nanti dibagi sama selisihnya gitu kan. Dibagi sama selisih antara si X gitu. Kalau di Newton itu nggak dibagi ya, dia cukup dikurangin aja gitu. Pokoknya selisih antara mereka aja. Terus, nah kalau katanya selisih maju, dari si X sama dengan 1,1 nih misalnya. Kita lihat aja, selisih berarti tadi kan selisih maju adalah selisih antara dia dengan yang di depannya kan. Nah, berarti antara si 1,1 sama si 1,2. Nah, selisih antara yang ini sama yang ini, berarti ini kan. Nah, yang ini nih selisihnya. Ini adalah selisih maju pertama. Namanya selisih maju pertama atau derajat 1 gitulah. Dari si X sama dengan 1,1. Nah, selisih keduanya mana? Selisih maju keduanya adalah yang ini. Oke, selisih maju keduanya. Jadi setelah dia diselisihkan gitu, selisihnya dia diselisihkan lagi sama yang di depannya gitu. Itu adalah selisih maju derajat 2. Terus derajat 3-nya gini, derajat keempatnya ini sama aja, pokoknya tinggal selisih-selisihnya aja lah sama yang di depannya. Itu kalau selisih maju. Nah, kalau selisih belakang, kita lihat. Dari X sama dengan 1,1 nih misalnya, disuruh cari selisih belakangnya mana nih? Ya kita ingat aja tadi konsepnya selisih belakang berarti dia sama yang di belakangnya dia kan, sama yang sebelumnya dia. Berarti si X sama dengan 1,1 dengan si X sama dengan 1. Nah berarti selisih belakang dia yang pertama adalah ini. Gitu. Oke, ini selisih belakangnya, ini selisih majunya. Nah, selisih belakang kedua dari si X sama dengan 1,1 berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Dari kolom chat mungkin. Ada atau nggak ada nih? Selisih belakang kedua dari si X sama dengan 1,1. Ada nggak? Oke, nggak ada ya teman-teman. Jadi konsepnya
selisih belakang ya selisih antara dia dengan yang belakangnya kan. Nah, ini memang selisih pertamanya ada ini nih. Terus selisih belakang keduanya di mana? Emang ada lagi belakang dari si teman ini nih gitu. Maksudnya di sebelumnya dia tuh kan nggak ada titik lain lagi kan yang bisa diselisihkan gitu. Berarti nggak ada nih selisih derajat duanya dia, selisih belakangnya. Nah, coba kalau misalnya titiknya itu yang ini, yang 1,3. Selisih belakang pertamanya yang mana? Yang ini kan. Ini selisih belakang pertamanya. Nah, selisih belakang keduanya yang mana? Yang ini, gitu. Jadi, apa ya, pokoknya selisih dia dengan yang di belakangnya, dapat nih yang ini. Terus yang ini diselisihkan lagi sama di belakangnya dia, gitu. Di belakangnya si selisih ini, gitu. Oh, yang ini dapat deh di sel D7 ini, gitu. Terus nanti ini, kalau mau cari selisih belakangnya lagi, diselisihkan lagi sama yang di belakangnya dia, dapat deh ini. Gitu. Tapi yang ini udah nggak bisa lagi diselisihkan karena udah nggak ada lagi nih titik di belakangnya dia yang bisa dicari selisihnya dengan dia gitu. Itu selisih maju dan selisih belakangnya, teman-teman. Nah, berarti udah ketemu ya, apa itu delta Y0 kalau dia segitiganya ke atas, apa itu delta YN atau Y0 kalau dia segitiganya ke bawah. Oke, nah nanti kalau misalnya kita disuruh cari gitu, udah tinggal dimasukin ke rumus aja. Karena kita udah tahu hanya itu yang mana, deltanya itu yang mana. Jadi misalnya yang ini, kita disuruh cari turunan pertama, di X sama dengan 1,1 yang ini ya. Berarti kan pakai formula selisih maju deh ini kayaknya. Iya betul. Nah berarti udah sesuai ya. Kita tinggal masukin aja 1 per H, 1 per 0,1 dikali delta Y0, delta majunya yang ini, terus delta maju yang kedua, ini dikalikan sama setengah, terus delta maju yang ketiga, maaf, yang ketiga dikalikan dengan sepertiga, terus yang ini juga. Pokoknya tinggal dimasukin ke rumus aja. Itu untuk selisih maju belakang Newton. Kalau selisih tengahnya tinggal dimasukin ke rumus juga sama. Mungkin kalau ini delta Y-1. Nah, misalnya si X sama dengan 1,1 ya. Si X sama dengan 1,1 tadi kan delta maju dia yang pertama itu yang ini kan. Ini delta maju dia yang pertama. Nah, di sini ada delta maju Y-1. Nah, itu yang mana lagi? Nah, teman-teman harus ingat, ini kan Y kita ya. Y apa ya? Y tempat kita, pusatnya kita gitu loh. Acuannya kita. Nah, berarti kalau Y-1-nya, berarti ya di belakangnya dia kan. Kalau Y plus 1 depannya dia. Nah, Y-1-nya kan ini nih. Yang diminta adalah delta pertama dari Y-1. Berarti yang ini. Gitu. Itu untuk selisih tengah, tinggal dimasukin aja. Nah, terus ada pengembangan. Jadi di selisih Newton ini ada namanya formula pengembangan gitu, teman-teman. Formula pengembangan ini simple juga sebenarnya. Kalau di formula yang biasa, misalnya kita bisa pakai 3 titik gitu kan. Contohnya yang ini deh. 1,1. Formula yang biasa tadi, kita kan bisa pakai ada 4 titik nih formula. Jadi delta pertama dari Y1, delta keduanya, delta ketiga, sama delta keempat. Itu bisa kita pakai. Nah, kalau kita pakai yang pengembangan, itu kita bisa pakai 5 titik. Ini kan 4. Kita bisa pakai 5 titik. Gimana caranya? Kita lihat di rumusnya. Nah, rumusnya simple juga kayak gini, tapi dia pakai Y-1. Kelihatan nggak ya, teman-teman? Y-1. Kalau tadi kan kita pakai Y1 gitu kan. Oke. Jadi ini kita pakai Y-1. Itu kalau formula maju ya, kita pakai Y-1-nya. Kalau formula mundur, sebentar.
Aduh. Di kalian sekarang tampilannya apa, guys? Word. Word ya. Aduh, laptopku. Maaf, sebentar. Oke. Em, jadi gini, kalau misalnya kita pakai formula maju pengembangan ya, yang ini untuk 1,1. Kalau tadi kita pakai formula maju yang biasa, ya kita pakai kita pakai delta majunya dia gitu. Delta maju yang pertama dari dia adalah ini kan tadi, terus sampai ke bawah-bawahnya. Nah, kalau pakai pengembangan itu kita pakai delta maju dari Y-1 gitu. Ini kan tadi Y-1-nya mana? Oh, yang ini. Delta majunya yang mana? Oh, yang ini gitu. Nah, kalau kita pakai ini, itu kita bisa dapat sampai delta derajat yang kelima. Jadi titik yang kita gunakan lebih banyak gitu. Ini contohnya ya. Nah, sampai di sini. Um, kalau kita pakai lebih banyak titik, maka akurasi dari perhitungan kita, aproksimasi kita itu bakal lebih mendekati lah, lebih baik gitu. Hasil yang kita dapatkan akan lebih mendekati solusi realnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya ditanyain sih biasanya ya di setiap soal, um, cari antara formula maju sama formula pengembangan maju, mana yang errornya lebih kecil, maka error si formula pengembangan ini akan lebih kecil, karena titik yang kita gunakan itu lebih banyak. Jadi dia akan lebih mendekati solusi realnya gitu. Tapi formula pengembangan ini tuh nggak selalu bisa kita gunakan. Kenapa? Contohnya gini. Ini si 1,1 bisa kita gunakan formula pengembangannya karena ada kan Y-1-nya gitu. Ada Y-1-nya di sini. Nah, kalau misalnya kita disuruh nyari turunan dari X sama dengan 1 ini, bisa nggak kita pakai formula maju pengembangan? Ya nggak bisa, karena nggak ada Y-1-nya kan, gitu. Jadi misalnya juga di sini, kita mau pakai formula belakang gitu, formula belakang pengembangan. Kita nggak bisa pakai pengembangan karena udah nggak ada lagi yn plus 1-nya. Jadi, formula pengembangan ini tuh cuma bisa kita gunakan di posisi-posisi yang memang memungkinkan. Nah, kalau dia tidak memungkinkan kayak gini, ya kita harus pakai formula yang biasa, formula selisih Newton yang biasa kayak gini. Mungkin itu sih. Dari segi rumus harusnya nggak terlalu rumit ya, teman-teman. Sejauh ini untuk aproksimasi turunan cuma itu sih. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, ada error. Oke, thank you. Nah, di formula selisih. Oke, nah ini. Gimana ya? Jadi, kalau kita mengaproksimasi nilai dari sesuatu gitu, pasti kan ada ya errornya teman-teman. Ada karena kita nggak akan pernah bisa mencapai solusi eksaknya gitu. Kita nggak akan bisa mencapai solusi eksaknya karena kita masih mengaproksimasi. Jadi pasti ada error gitu. Ada error antara hasil yang kita dapatkan sama hasil yang realnya. Nah, jadi terkadang di soal tuh kita disuruh carilah aproksimasi kesalahan errornya. Jadi di sini errornya juga bisa diaproksimasi gitu. Jadi errornya ini masih bisa error juga, masih bisa punya error juga gitu. Um, Sebenarnya ini enggak apa ya, errornya misalnya yang ini deh, kalau kita pakai formula selisih maju gitu, hanya sama aja dimasukin hanya, tapi f dua aksen jadinya, f turunannya ya. Bentar kita buka ininya. Kali ya, bukan materi 13. 11. Bentar ya.
Nah, ini. Contohnya ini ya. Tadi kan kita udah gunakan ini sebagai contoh. Nah, di sini kita tuh mau mengaproksimasi errornya. H kali F2 epsilon per 2. Kita lihat dulu tadi sama nggak rumusnya. Sama ya, H kali F2 sen per 2. Nah, jadi di sini kita lihat dulu H per epsilon kuadrat kurang dari sama dengan, jadi gimana ya ngejelasinnya? Kalau kita disuruh mengaproksimasi errornya gitu, nah errornya pasti akan di antara si X0 sama X0 plus H gitu. Si X0 sama X0 plus H. Jadi di sini bisa kita lihat H per 2 epsilon kuadrat. Ln X itu turunannya super X. Super X berarti kalau diturunkan lagi super X kuadrat, ya kan? Nah, makanya di sini jadi super epsilon kuadrat, karena epsilonnya dimasukkan ke dalam turunannya, turunan yang keduanya, gitu. Nah, epsilonnya itu pasti akan berada di antara 1,8 sama 1,8 plus H. Gitu. Gitu-gitu mulu aku dari tadi. Pasti akan berada di antara 1,8 dan 1,8 plus H. Jadi, kalau misalnya, jadi apa ya, ini adalah errornya gitu. Kita tinggal masukin aja, misalnya hanya tadi 0,1 ya, berarti 0,1 per 2 kali 1,8 kuadrat. Ini tuh untuk yang terkecilnya gitu loh. Kurang dari sama dengan gitu. Kurang dari sama dengan, ya, begitu. Kira-kira menjawab nggak ya, Shona? Yang si itu tuh, jadi kan kalau misalnya kita mau, ini karena pakai selisih maju mungkin ya, makanya si epsilonnya itu berada di antara 1,8 sampai 1,8 plus H. Kan kalau di sini kan pakai 1,8. Berarti misal kalau kita pakai hanya 0,1 tuh sebenarnya boleh ya pakai 1,8 1,805 gitu misalnya. Boleh. Karena kan di sini kan epsilonnya itu di antara ini ya. Jadi kalau di sini kita masukinnya yang 1,8, di sini dijelasin lagi gitu. Sebenarnya rentang dari si epsilon itu antara 1,8 sama 1,8 plus H. Jadi seandainya di sini pun kita buat 1,85 misalnya, itu boleh. Tapi tetap dijelaskan sebenarnya rentang error itu dari sini sampai sini gitu. Oke. Terus yang ini dah, yang kan di bawahnya ada ya, bandingkan sama error sesungguhnya. Nah yang itu, ini. nah itu kan kalau biasa tuh hitung error itu kan cuman kayak nilai aproksimasi, dikurangin aja selisih namanya sama nilai eksaknya gitu kan. Nah kalau sama error ini nih sama atau beda nggak sih definisinya? Oke. Nah, tadi aku udah sempat bilang juga kan ya. Jadi ini tuh error ini juga sebenarnya adalah aproksimasi gitu. Jadi bisa jadi kita mengaproksimasi di sini errornya itu nggak sama error eksaknya. Makanya di sini disebutkan error sesungguhnya kan. Error sesungguhnya berarti error yang memang apa ya? Error yang eksak gitu karena kita bandingkan sama nilai yang real. Nah, kalau di sini itu tuh bukan error eksak, ini masih errornya itu masih diaproksimasi juga karena kayak tadi kan misalnya bisa kita buat 1,8, bisa juga kita buat 1,85. Kita nggak tahu sebenarnya. Kalau kita masukin 1,9 bisa jadi aja yang 1,9 yang sama errornya sama ini gitu. Kira-kira gitu, Syal. Masuk kejawab nggak ya? Kejawab. Makasih, Oke. Nda. Oh ya, ada satu lagi, Nda. Ya. Yang di selisih Newton tuh. Kan formulanya itu kan ada ini ya, kayak 1 per berapa tadi itu aku lupa. Yang mana nih? Yang ini, misalnya turunan kedua gitu. Nah itu kan ada ya 11 per 12. Nah, terus kan masih kayak titik-titik gitu kan. Kan kayak 11 per 12 tambah 5 per 6 bla 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 masih titik-titik. Nah itu tuh kita peroleh dari mana dah? Kan just in case gitu kan.
titiknya banyak gitu, terus kita suruh nyari. Tapi formulanya berhenti di situ. Oke. Thank you. Bentar ya. Selisih belakang, selisih maju. Tuh ada di sini. Jadi itu sebenarnya, ini tuh kayak, kalau misalnya kita punya titiknya banyak, itu kita harus nurunin lagi dari selisih yang ini. Gimana ya? Mana dia? Nah, ini dia. Jadi, gini. Ini kan, gimana ya nyebutnya ya? Kita nurunin nih. Gimana ya nyebutnya ya? Konsepnya turunan lah gitu. Jadi kita misalkan dia sama U gitu. Pokoknya kita turunkan dulu. Nah, setelah kita turunkan tadi, delta Y0 plus 2U min 1. Ini dia, ini. Selisih maju Newton kan kayak gini ya. Mana tadi dia? Nah, ini. Selisih majunya dia kayak gini. Nah, terus nanti si selisih maju itu kita turunkan. Jadi dapatlah kayak gini. Aku emang nggak terlalu apa ya, nggak menginikan penurunan rumusnya. Pokoknya kalau memang misalnya ada banyak gitu, nanti oh ternyata di rumus tuh cuma sampai 11/2, cuma sampai derajat 3, tapi ini ada derajat 4 gitu. Um, kita harus menurunkan sendiri. Soalnya di sini kan kayak gini nih, udah diturunin kan dengan X sama dengan X0 plus UH gitu. Pokoknya dimasukin lah nanti ini ke dalam, diturunkan lagi rumusnya, sini, nanti diturunkan lagi sebanyak 2 kali, dapat deh kayak gini kan. Nah, dapat jadinya seperti ini. Dari sini tuh, jadi seperti ini. Nah, kalau kita mau lebih banyak lagi, jadi simpel. Dengan cara yang sama, formula untuk turunan atau derivatif yang lebih tinggi dapat diperoleh gitu. Jadi, dilanjutin aja terus dari penurunan ini gitu. Kira-kira ngerti nggak ya? Bentar. Kita startnya tuh dari formula ini, 4.1 ini. Iya. 4.1 ya. Ini kan ada sampai derajat 3 itu kan, selisih deltanya Iya. tuh. Nah, terus gimana ndak? Terus kan dia diturunkan. Pokoknya ini kan diturunkan, ini kan masih dimisalkan kan si U-nya itu gimana, X min X0 per H gitu kan. Ini kan masih dimisalkan. Nah, terus diturunkan lah, nanti diturunkan semuanya. Ini kurang lebih kayak gitu, diturunkan lah sampai dapatlah gini. Yang ini. Oke. Dapat digunakan untuk menghitung untuk nilai X yang tidak didaftar. Nah, yang didaftar dapat diturunkan formula dengan cara berikut. Nah, ini kan karena memang kita cuma sampai sampai derajat 3 kan. Kalau misalnya tadi dia sampai derajat 4, kita lanjutin aja pakai formula derajat 4 sampai derajat 4 gitu. Kalau derajat 4-nya selisih Newton, nah ini 1/4, nanti derajat 5-nya 1/5 gitu kan. Sampai derajat 6-nya 1/6. Nah, berarti itu aja nanti terus dilanjutin, diturunin gitu. Jadi sebenarnya kita kayak, apa ya, kita punya formula Newton yang pertama, terus kita turunin lagi, dapat deh formula Newton yang kedua, gitu. Gimana ya? Gimana ya? Aku nggak tahu gimana ngejelasinnya. Pokoknya memang dia diturunin, Xiao. Gini, delta yang ini deh. Ini dia diturunkan. Gimana caranya nanti si delta kuadrat Y0-nya ini dimisalkan.
gitu. Dimisalkan dengan misalnya ini tadi, dia kan dimisalkan X-nya sama dengan X0 plus UH, terus U-nya sama dengan X, jadinya dapatnya X min X0 plus per H gitu. Terus nanti dia bakal diturunkan kan, misalnya kita pilih X sama dengan X0, sehingga diperoleh U sama dengan 0. Nah, dapatlah ini kan tadi selisih pertama pengembangannya. Terus diturunkan lagi, dapatlah yang ini. Jadi tadi U-nya kan udah 0 ya, disubstitusikan ke dalam sini, dapat deh yang ini. Jadi mungkin nanti biar lebih apa ya, lebih jelasnya, nanti Shona buka yang ini aja. Kamu ada nggak ininya? PowerPoint-nya. PowerPoint. Kayaknya ada yang agak beda sih. Nanti dikirim kok sama tim akademik. Oke. Nanti baca di sini dulu aja. Aku juga sebenarnya nggak terlalu ini sama penurunan rumusnya. Nggak terlalu apa ya. Nggak dikulik gitu penurunan rumusnya. Oh, pokoknya ini diturunin deh kayaknya gitu. Ada lagi nggak nih, Xiao? Oke, sip. Udah, dah. Makasih. Oke, makasih juga. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyain lagi? Oke, aman. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, berarti untuk aproksimasi turunan udah clear ya, teman-teman. Kita masuk ke aproksimasi integral. Ini tuh sebenarnya simpel juga. Jadi di sini kita pakai formula yang terbilang sederhana lah, ada formula kuadratur. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama ada midpoint, terus ada trapesium, sama Simpson. Nah, kalau yang midpoint, rumusnya kayak gini, simple banget. Jadi misalnya kita punya fx gitu, kita mau mengintegralkan dari batas A sampai B, nah udah tinggal dimasukin ke rumus ini aja, B min A, batas atas dikurangi batas bawah, dikali sama A plus B per 2, itu dimasukin ke fungsi. Gitu doang. Gitu doang. Pas udah ketemu soal, kok gini? Oke. Halo Jenny, thank you. Kamu nanya, nama pakai kakak sih. Apa formula pengembangan selalu lebih bagus dari yang awal, terutama yang mundur? Karena kan dia pakai N plus 1 dan otomatis delta yang lebih sedikit. Oke, kita lihat dulu. Pakai formula mundur pengembangan, apakah deltanya semakin sedikit? Kita lihat. Contoh, kita pakai yang ini dulu deh. Yang 1,1 juga ya jadinya. Kita mau pakai formula mundur pengembangan. Nah ini. Oke. Pertama, seperha oke lah. Terus turunan pertama. Kalau kita pakai, gimana ya ngejelasinnya? Kalau misalnya kita pakai, kita contohin aja ya. Formula mundur yang biasa. Formula mundur yang biasa. Yang ini. Seperha berarti 1 per 0,1, ya kan? Dikali delta belakang. Delta mundur YN. Tadi kan kita pakai 1,1 ya. 1,1. Delta mundurnya berarti yang mana nih, Jenny? Bisa berapa? Dari chat juga nggak apa-apa. Halo? Oke, thank you Taufik. C3. Berarti
Ya, betul, 1,63. Berarti mundurnya yang ini ya, selisih belakang dia yang pertama nih, delta YN-nya. Oke, terus harusnya dia dijumlah sama setengah delta kuadrat YN. Ada nggak? Nggak ada kan? Nah, berarti sampai di sini kalau kita pakai selisih belakang Newton yang biasa. Nah, kita sekarang lihat ke yang formula mundur, yang pengembangan. Pengembangan di sini sama dengan 1/0,1 juga dikali delta. Tapi deltanya YN plus 1. Nah, ini kan 1,1. YN plus 1-nya yang mana? Berarti yang Y di mana X sama dengan 1,2 kan? Yang ini. Oke, ini adalah YN-nya. Yang diminta adalah delta pertamanya. Delta pertama tapi yang mundur. Delta mundur pertama dia mana? Yang ini. Oke, dikurang setengah kali delta mundur dia yang kedua. Delta mundur dia yang kedua yang mana? Yang ini. Nah, jadi ternyata tidak benar saudara kalau YN plus 1 deltanya lebih sedikit. Ternyata deltanya tetap jadi lebih banyak kalau kita pakai selisih mundur. Kira-kira apakah menjawab saudara? Oke, terima kasih juga. Kita lanjut ya. Kita balik lagi. Tadi udah ya yang metode midpoint. Sekarang ke yang trapesium. Yang trapesium juga sama aja. Tinggal B min A plus 2 nanti dimasukin. Terus F A-nya dimasukin. Ditambah F batas atasnya juga dimasukin. Habis itu kalau yang Simpson, B min A per 6 dikali F A-nya dimasukin. A plus 2 per B. Per A plus B per 2. Terus FB-nya. Itu untuk ya metode Simpson. Nah, di sini juga ada aproksimasi untuk error. Nah, jadi kalau untuk midpoint errornya kayak gini. H pangkat 3 per 3 dikali F aksen 2 error gitu. Nanti sama kayak yang tadi errornya antara X0 sampai X2 nih. Di sini udah dijelasin kan, X0 sampai X2 nih. Antara ini sampai inilah epsilon yang bisa kita masukkan kalau kita udah turunkan fungsinya. Itu untuk aproksimasi error midpoint. Kalau yang trapesium gini, yang ini ya teman-teman. Kalau yang ini tuh sama fungsinya sama yang di atas tadi, rumus yang di atas juga. Nah, ini juga error kalau kita pakai metode Simpson. Aduh, dingin sekali guys di sini, sumpah. Aku gemeteran. Oke, sekarang formula kuadratur yang bersusun. Nah, yang bersusun ini maksudnya apa? Formulanya itu, apa ya? Pengintegralannya itu kita bagi-bagi gitu. Kalau teman-teman ingat di kalkulus dulu, misalnya kita mau cari pengintegralan gitu kan, pakai apa? Luas daerah dari suatu bangun gitu. Kan lebih bagus apa ya? Hasil kita akan lebih mendekati solusi real ketika pembagiannya itu lebih banyak gitu kan. Makin kecil-kecil nih bidangnya makin mendekati solusi real gitu. Jadi untuk yang di sini juga sama. Misalnya kita punya dari A sampai B gitu, atau misalnya dari 0 sampai 2. Nah, itu kalau kita pakai formula yang biasa, berarti tinggal 2 min 0 dikali F 0 plus 2 per 2, misalnya kalau pakai midpoint. Nah, di sini misalnya kalau kita mau bagi-bagi, itu bisa kita integralkan dulu 0 sampai 1, baru dari 1 sampai 2. Jadi nanti kayak dibagi-bagi aja gitu mereka. Habis itu dimasukin lagi ke rumus yang biasa, nanti dapatlah hasil hasil akhir dari rumusnya begini. Mungkin biar lebih jelas, ada di bagian mana ya? Diferensiasi bukan. Ini ya. Nah, ini. Ini kalau mau ngelihat penurunan rumus yang lebih jelas ya. Dari A sampai B, misalnya nanti ini A sampai B itu misalnya
A itu jadi X0, B-nya misalnya sampai X4 lah. Terus habis itu kita bagi 2, jadinya X0 sampai X2, terus X2 sampai X4. Kalau mau lebih banyak pembagian lagi, ini bisa X0 sampai X1, X1 sampai X2, terus X2 sampai X3, X3 sampai X4 gitu. Nanti tinggal dimasukin aja ke rumus-rumusnya. Masukin satu-satu gitu, terus dapat deh hasil ini. Nah, kalau kita pakai Simpson, gampang juga H/3, F0-nya dimasukin, nanti kalau I-nya ganjil, itu dikali 4, kalau I-nya genap dikali 2, gitu. Ini ada estimasi errornya juga. Trapesium sama midpoint juga kayak gitu. Kurang lebih seperti itu, simple kalau dari segi materinya. Untuk contoh soal nanti aja dari contoh soal tryout. Sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Silakan. Gimana? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang nggak mau bertanya? Oke, aman ya mungkin ya. Kalau ada yang mau ditanyain, chat aja ya teman-teman. Kita lanjut bahas soal tryout. Tapi mungkin kita nggak bahas semua sih guys. Set. Nggak apa-apa, sebisanya aja ya. Kemarin pada ngerjain nggak? Nanti nggak pada ngerjain. Mudah-mudahan udah dikerjain ya. Jangan-jangan tuh ada, emang kemarin ada tryout ya gitu. Astaga. Kalau kayak gitu parah sih asli. Oke, kita lihat contoh soal ya. Contoh soal yang pertama. Ini diambil dari pertemuan 8 ya. Ya, 8 sampai 9 itu kita bahas tentang interpolasi, polinomial interpolasi. Nah, di sini kita langsung ke ininya deh. Jadi yang pertama teman-teman, katanya kita diberikan nilai F-1 sama dengan 3, F0 sama dengan min 4, F1 sama dengan 5, F2 sama dengan min 6. Terus, aproksimasi nilai F10 dari polinomial derajat ketiga dengan polinomial interpolasi Lagrange. Mudah-mudahan masih pada ingat. Nah, interpolasi Lagrange itu rumusnya kayak gini. Mungkin kalau dilihat kayak gini tuh apaan sih ini kok ribet banget. Jadi simpelnya, gimana ya? Kita punya nilai X-nya. X ini adalah nilai yang mau kita aproksimasi. Nilai E titik yang mau kita aproksimasi nilai Fx-nya gitu. Nah, di sini X kita adalah 10. Terus, ya udah deh, ke soalnya aja deh. Sini. Ini ya, tadi kan kita udah dapat nih pasangan nilai XI sama YI ini. Terus, kan kita tadi diminta mencari polinomial derajat ketiga. Nah, kita cari dulu polinomialnya. Kan tadi derajat 3 ya, berarti kita harus cari dulu derajat nilai L 3,0, 3,1, 3,2, 3,3-nya. Nah, kalau misalnya nanti cuma disuruh sampai derajat 2, berarti cukup L 20, 21, 22 gitu. Nah, pertama L 3,0. Nah, 0 di sini berarti adalah ini anggaplah ini K ya. K ke 0. K ke 0. Nah, K yang ke 0, XI-nya kan min 1 ya. Nah, berarti si X min 1 ini nggak akan masuk di bagian atas ini. Makanya di sini nggak ada X0 kan. Di sini nggak ada X0, adanya cuma X1, X2, X3. Tapi di bawah, si X0-nya yang kita kurangkan sama teman-temannya yang lain. Gitu. Jadi, X min X1, pokoknya selain si X0, terus si X0 dikurangin sama teman-temannya yang lain. Nah, nanti udah disubstitusi, dapatlah persamaan untuk Lagrange 3,0-nya.
L 3,0-nya. Sekarang L 3,1. Nah, kalau L 3,1 berarti sekarang kita udah masuk K sama dengan 1. Ya, berarti X-nya udah 0. Nah, berarti sekarang X1-nya yang nggak bakal ada di atas. Nah, ini dia. X1 nggak ada kan di atas. Ada X0, X2, sama X3. Terus, di bawah si X1 yang dikurangin sama teman-temannya. Nanti disubstitusi, dapatlah persamaannya. Kemudian, sekarang L 3,2, berarti sekarang kita pakai X2. Nah, X2 berarti di atas nggak bakal ada X2. Ada X0, X1, sama X3. Di bawah X2 dikurangi nama teman-temannya, substitusi dapat. Lalu yang terakhir, L 3,3. Di sini, di atas juga nggak ada X3, di bawah X3 yang dikurangi nama teman-temannya. Oke. Udah disubstitusi, dapatlah semua persamaannya. Terus, tinggal dikalikan sama si Fx-nya. Gitu, sigma dari Fxk dikali sama L3,k. Nah, nanti F-1 tadi kan, berapa sih L3,0? Kenapa dia F-1? Kenapa? Kenapa dikali sama F-1? Ini kan 0, kenapa nggak F0? Karena ini kan K-nya sama dengan 0 nih. Oke, berarti X yang kita pakai adalah X yang K-nya sama dengan 0. Lihat di atas yang X yang K-nya sama dengan 0 tuh. Nah, ini X yang K-nya sama dengan 0 adalah -1, makanya F-1. Jadinya 3. Ya, teman-teman, gak usah bingung ya. Nah, habis itu udah disubstitusi, dieksekusi juga, terus dapatlah ini adalah persamaan polinomial derajat 3-nya. Nah, yang diminta adalah F10, ya udah tinggal dimasukin nilainya. Dapatlah min 5, 1, 3, 4. Itu untuk yang pertama. Sekarang yang kedua. Oh, yang pertama tadi ada yang mau ditanya nggak, teman-teman? Atau udah terlalu jelas? Kejelasan aku kurangin dong, gitu. Oke, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ya. Nah, di sini katanya, kita tuh dikasih sebuah pasangan nilai antara detik dan kecepatan, PS dan PT. Nah, kita nggak tahu nih persamaan si kecepatannya, tapi kita dikasih pasangan nilainya. Terus kita disuruh menentukan percepatan mobil pada detik ke-16 menggunakan interpolasi polinomial selisih pembagi derajat 2. Wah, apa nih? Apa nih, guys? Bantu dong. Kita lihat dulu. Oke. Jadi, tadi kan diminta percepatan, terus detik ke-16, pakai metode interpolasi polinomial selisih pembagi derajat 2. Ini pertemuan ke-9 deh kayaknya, yang ada tabel selisih pembagi kayak gini. Simpel juga, kalau untuk pembagi ya cukup FA dikurang FA-1 per A dikurang A-1 gitu. Jadi ini Fx1 dikurang Fx0 per X1 min X0. Kayak selisih pembagi yang turunan tadi. Kurang lebih kayak gitulah rumusnya. Nah, di sini dimintanya sampai pembagi derajat 2. Oke, kita buat dulu T sama VT-nya. Terus, kita cari dulu selisih derajat yang pertama. Selisih pembagi derajat satunya dulu. Nah, rumusnya kayak gini. Berarti Fx1 dikurangi Fx0 per X1 min X0. Yang ini ya. Gitu terus sampai ke bawah. Terus, untuk yang selisih pembagi derajat kedua, berarti kita kita buat lagi selisih antara selisih yang tadi gitu. Nah, ini kita selisihkan lagi yang ini.
Tapi teman-teman harus perhatiin, di sini kan kita udah pakai, sebenarnya udah ada 3 titik kan di sini. Ini tadi antara titik yang 10 sama 15, yang ini titik 20 sama 15. Nah, jadi ketika mengurangkan di sini, yang titiknya, titik yang ketiga sama titik yang pertama. Jangan sampai nanti kelupaan, misalnya, aduh ini kayaknya 20 sampai 15 deh, 20 sama 15 deh gitu. Jangan sampai kelupaan ya di bagian itu. Gitu. Nah, udah ketemu nih. Setelah itu ngapain? Setelah kita dapat hasil dari selisihnya itu, habis itu kita tentukan persamaan polinomialnya dulu. Jadi persamaan polinomialnya adalah fx0 ditambah fx0, fx0-nya yang ini, ditambah sama fx0 dikali x min x0. Bukan fx0, tapi selisih antara fx0 dan fx setelahnya gitu. Jadi yang ini. Selisih antara ini kan tadi, yang ini dikali sama x dikurangi x0. X0-nya kan yang ini tadi. Berarti ini aja ya teman-teman ini. Pertama fx0 yang ini ditambah, ditambah yang ini, selisih antara mereka 27,148 dikali x min x0. Tadi kan x kita kan t ya. T dikurangi 10 x0-nya. Terus ditambah sama yang ini, selisih yang ini, yang derajat kedua, dikalikan sama t min x0. X min x0 dikali x min x1 gitu. T min 10 dikali T min 15. Ini adalah fungsi dari kecepatan. Ini adalah polinomial derajat 2 dari kecepatan. Nah, yang diminta adalah percepatan. Berarti kalau kita mau mencari percepatan, si fungsi kecepatan harus kita turunkan. Oke, jadi ini nanti kalau udah dikalikan aja, nanti dapat fungsinya kayak gini, akhirnya. Nah, habis itu kita turunkan, dapatlah fungsi percepatannya, yang ini. Nah, setelah itu udah dapat fungsi percepatannya, tinggal disubstitusikan nilai 16, dapatlah nilainya 29,7842. Sampai yang nomor 2, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sebentar ya. Oke, tarik nafas dulu. Mudah-mudahan clear. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita soal nomor 3. Nah, ini. Di sini kita dikasih persamaan linear, dan kita disuruh mencari solusinya dengan metode Gauss-Seidel, dan galatnya ditentukan adalah 10 pangkat min 3. Oke, kita bisa lihat. Jadi tadi persamaan linearnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya. Kemarin udah kita pelajarin bareng-bareng materi ini. Pertama, kalau kita mau pakai formula metode Gauss-Seidel, yang pertama adalah kita harus tentukan dulu formula iterasinya. Nah, kita kan mau cari X1, X2 sama X3. Berarti di sini ada 3 nih, ada 3 persamaan. Oke, kita cari X1 pakai persamaan pertama dulu deh. Yang ini nanti kita buat formula iterasinya. Kita ambil si X1-nya. Oke. Terus untuk X2 kita cari dari sini. Untuk X3 kita ambil dari persamaan yang ini. Nah, udah dapet, baru kita masuk ke iterasi. Nah, di iterasi kita harus buat dulu nilai X0 untuk masing-masing X. Jadi X1, X2, dan X3 kita buat dulu deh, ini nilai X0-nya berapa ya. Di sini misalnya kita buat X-nya itu 0.
Nah, habis itu udah kita buat nih x-nya 0 semuanya. Terus kita lanjut ke iterasi yang kedua. Atau di sini sebenarnya iterasi 1 lah gitu. Kita pakai formula yang di sini, formula iteratif yang tadi. Dengan x yang udah kita buat. X yang udah kita misalkan lah gitu. Udah dapat, kita masukin aja dulu semua x2, x3-nya. Udah gitu, diperolehlah nilai x1. Terus untuk X2 kita pakai formula yang ini. Tapi X1 di sini kan pakai X1 sama X3. X1-nya bukan X1 yang di atas ini, tapi yang ini. Kita pakai X1 yang ini. Kalau X3-nya kan di formula di iterasi yang pertama ini kan nggak ada X3 yang udah terdefinisi ya, berarti kita pakai yang di atas gitu. Terus untuk X3-nya kita pakai formula yang ini dengan X1 dan X2 yang ini. Ribut nggak, guys? Oh, nggak kedengeran. Oke. Nah, terus pokoknya jangan lupa, ini kan kita cari X3 dengan nilai X1 dan X2. Nah, X1 dan X2-nya ini kita ambil dari iterasi yang ini kalau udah ditemukan gitu. Jadi, di sini konsepnya, kalau udah ada nilai yang baru, dilupain aja yang lama gitu. Jadi, ini sebenarnya si Gauss Seidel-nya perlu dicontoh ya, dia cepat move on gitu. Jadi, pokoknya di sini konsepnya kamu harus move on ya, teman-teman. Jadi kalau udah dapet X2-nya di sini, udah lupain aja X2 yang di atas. Di bagian yang ini juga gitu. Kita udah ada X1 nih di sini, oh udah X1 yang tadi itu nggak kepake lagi gitu. Gitu ya. Nah, ternyata setelah kita masukin teman-teman, dia itu hasilnya jadi makin besar gitu, makin jauh dari 0. Jadi dia ternyata tidak mendekati solusi realnya kita. Maka kalau kita pakai formula yang ini, hasilnya akan menjadi divergen, karena dia tidak menuju ke 0. Jadi apa solusinya? Solusinya adalah kita harus mengganti formula. Ya, otak-atik aja, misalnya kita mau cari X1 dari, udahlah X1-nya tadi ternyata dari sini nggak bisa kita pakai formula dari persamaan yang kedua misalnya, atau udah nyari X1-nya dari persamaan yang ketiga aja gitu. Misalnya ini aku ambil X1 dari persamaan ketiga, X2-nya masih sama dari persamaan kedua, terus X3-nya kita pakai persamaan yang di atas. Nah, dengan cara yang sama ya tadi, buat dulu X0 untuk masing-masing X, terus kita tinggal masukin aja ke formula iterasinya kita. Ini. Sama ya, kurang lebih. Udah gitu, ternyata dia konvergen ya. Dia menuju 0 dan errornya semakin lama semakin kecil. Nah, tadi di soal kan diminta errornya itu 10 pangkat min 3 ya. Nah, kalau di sini memang yang ini sama ini tuh udah memenuhi 10 pangkat min 3. Tapi yang ini belum. Jadi, kita sampai iterasi yang ke-8, nah di sini udah memenuhi. Jadinya sudah. Yang inilah nilainya. Untuk X1, X2, dan X3. Sejauh ini mungkin ada yang mau ditanyain dulu, teman-teman? Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada soal yang kelima. Di sini katanya ada sebuah fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Kita disuruh menghitung aproksimasi turunan pertama pada titik x sama dengan 3 menggunakan selisih maju, mundur, dan selisih tengah. Tentukan pula metode mana yang memberikan relatif error antara 8% hingga 9%. Oke, jadi di sini kita udah dikasih nilai X nih, ada sebuah, dikasih nilai X 2,75, ini di soal ya, 2,75, 3, sama 3,25. Oke, simpen dulu X-nya. Terus, kita punya fungsi nih, X pangkat 3, berarti kita masukin deh nilai-nilai X tadi ke dalam Fx. Nah, ini dimasukin ke dalam, terus dapatlah nilai Fx-nya. Kemudian kita disuruh nyari aproksimasi dengan selisih maju, mundur, dan tengah.
untuk X sama dengan 3. Yang ini ya, X sama dengan 3. Oke, untuk yang pertama, selisih maju. Ingat lagi, kalau kita pakai selisih maju, berarti dia dengan yang di depannya ya. Berarti si 3,25. Nah, ini dia. Ini kurang ini, dibagi ini kurang ini. Hasilnya ini. Terus yang itu kurang itu, dibagi itu kurang itu, hasilnya itu. Oke, kalau tengah, jangan lupa yang atasnya, yang atas, yang setelahnya sama yang sebelumnya. Oke, kita udah dapat nih teman-teman, aproksimasi dari maju, mundur, dan tengah. Tapi soalnya belum selesai. Tentukan metode mana yang memberikan hasil relatif error antara 8% hingga 9%. Di sini kita cari menggunakan solusi eksaknya. Jadi kita cari error eksaknya aja, karena kita punya fungsi. Kalau kita nggak punya fungsi, baru errornya kita aproksimasi. Oke? Kita udah punya fungsi, berarti kita bisa turunkan sendiri nih. Oh, ini turunannya adalah 3x pangkat 2. Nah, kita masukkan dengan F sama dengan X sama dengan 3. Dapatlah F aksen pertamanya adalah 27. Kita hitunglah error antara 27 dengan hasil aproksimasi kita tadi. Oh, di sini errornya 2, sekian. Dikurang-kurangin aja ya. Tinggal dikurangin, dapat errornya. Terus kita hitunglah relatif errornya. Berarti si error dibagi sama nilai aslinya. Nah, dapat deh di sini yang pertama untuk formula maju dapat relatif errornya 9%, untuk yang mundur 8%, yang tengah 0%. Nah, tadi yang diminta metode mana yang memberikan antara 8 hingga 9%, berarti metode maju dan mundur. Maju mundur error ini, bukan maju mundur cantik. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain, teman-teman? Mudah-mudahan jelas. Kita lanjut lagi ya. Sampai kapan nih? Sampai capek. Oke. Ini soal yang ke-6. Ini soalnya. Gunakan metode midpoint dengan n sama dengan 5 untuk mengaproksimasi integral 0 sampai 1 dari EX kuadrat dx. Nah, jadi kita punya fungsi E eksponen dari X kuadrat ya. Kita punya fungsi ini. Terus yang diminta adalah metode midpoint. Oke, kita simpan dulu. Jadi, katanya N-nya sama dengan 5. Terus A-nya di sini udah dapat ya, batas A itu kan batas bawah ya. Jadi 0, B itu batas atas, itu 1. Nah, berarti H-nya, oh tunggu. Jadi kalau misalnya kita pakai metode midpoint, kita buka lagi rumusnya. Metode midpoint antara A sampai B, berarti B min A dikali FA plus B per 2 kan. Nah, sebenarnya di soal udah ketemu nih, si B-nya tadi apa, A-nya apa, terus F-nya apa. Nah, sekarang si N ini buat apa sih? Ada yang bisa jawab nggak, teman-teman? Boleh nebak-nebak aja lewat kolom chat. N itu buat apa? Buat pusing. Ya, benar. Apalagi? Coba dipikir-pikir dulu, guys. N itu kira-kira buat apa ya? Mari kita tebak. Ayo guys, ditebak guys. Nggak apa-apa loh kalau salah. Lewat chat, nggak apa-apa. Ini tuh cuma buat ngecoh aja sih, gitu. Misalnya. Ayo, nggak ada yang mau berpendapat, guys? Kalau bingung, jawab bingung, kayak atau apa gitu. Ayo, dibalas dulu, guys.
Jangan-jangan aku ditinggal tidur lagi. Jangan ditinggal tidur. Bingung. Oke, oke. Oke. Jadi, N di sini adalah untuk apa ya? Semacam menunjukkan kalau kita mau membagi penghitungannya jadi 5 gitu. Teman-teman ingat kan, tadi waktu kita diferensiasi untuk aproksimasi integral, di yang terakhir itu ada materi apa? Ada formula kuadratur bersusun. Oke. Nah, yang bersusun itu kan tadi konsepnya adalah mereka akan kita bagi-bagi gitu kan, penghitungannya. Biar kenapa dibagi-bagi supaya errornya semakin kecil. Nah, jadi N di soal itu maksudnya adalah tolong ya kamu bagi penghitungannya jadi 5 gitu. Nah, jadi kita tadi punya dari 0 sampai 1, berarti sekarang kita bagi nih penghitungannya jadi 5. Nah, itu dari berapa ke berapa, kita samakan, hanya caranya berarti hanya sama dengan B min A dibagi 5. Jadi tadi kita kan sebenarnya, apa ya, interval kita itu sebenarnya dari 0 sampai 1 nih. Nah, jadi karena kita punya 5 apa ya, 5 pembagian berarti si 0 sampai 1 itu kita bagi 5. Jadi mereka kita bagi rata, nah mereka kita kasih subinterval jadi 0,2 gitu. Oke, berarti kalau misalnya ini kita seandainya kita tuliskan gitu kan, dia berarti jadi integral uh, integral aduh cantiknya 0 sampai 0,2 gitu kan dari fx dx fx dx lah gitu. Bagus banget apaan sih itu. Fx. Oke, ditambah sama dari 0,2 sampai 0,4 gitu. Waduh. Sampai 0,4 gitulah seterusnya sampai nanti dapat integral dari ini yang terakhir adalah 0,8 sampai 1. Gitu. Oke, itulah maksud dari si N dalam soal ini. Mudah-mudahan clear ya. Kita lanjut. Nah, tadi kan setelah kita dapat ini semua, sebenarnya bisa pakai rumus yang cepat tadi. Ini kan pakai metode midpoint. Tadi kan ada ya rumusnya yang ini. Atau nggak apa-apa dihitung satu-satu aja gitu. Pakai ini. Jadi kita cari dulu A plus B per 2-nya. Untuk dimasukin ke F nanti. A plus B per 2, kita hitung ya. A plus B per 2 semuanya. Terus habis itu, ini kan A plus B per 2 kan mau kita masukin ke F, Fx. Nah, sementara di Fx itu kan, ini fungsinya adalah E pangkat X kuadrat. Jadi X-nya itu kita kuadratkan dulu, biar nggak susah nanti. Nah, udah dikuadratkan, baru dimasukkan ke dalam Fx. Tapi langsung aja kita cari integralnya. Jadi, B min A dikalikan sama Fx. Ini udah langsung hasil dari integral untuk masing-masing ini. Nah, udah ketemu kan? Ini. Udah gitu, tinggal dijumlahin deh semuanya. Karena kan tadi, lihat di sini kan jadi sigma kan yang ini. Nah, tuh, dijumlahin kan semuanya. Gitu. Tuh kok, teman-teman. Nggak usah bingung ya. Atau kalaupun masih bingung, boleh ditanyain di kolom chat. Ada yang kira-kira kurang jelas nggak? Udah ya, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut lagi ya soal selanjutnya. Ini ada soal 11.
carilah aproksimasi derivatif dari fx sama dengan, jadi ada sebuah fungsi fx, fungsinya ini, terus kita disuruh mencari aproksimasi x sama dengan 5,106 dengan h sama dengan 0,001. Kita disuruh mencari dengan formula 3 titik mundur. Oke. Kita cuma dikasih fungsi sama sebuah titik. Satu titik nih di sini. Tapi kita disuruh nyari formula 3 titik mundur. Nah, terus kalau tadi kan udah disebutin ya, kalau kita mau pakai 3 titik mundur, berarti kita harus punya 3 titik kan? Sementara titik di sini cuma ada satu. Nah, gimana dong selanjutnya? Berarti kita kan udah dikasih nih H sama dengan 0,001. Ya, yang namanya H itu berarti adalah interval lah gitu, interval antara dia sama titik sebelumnya. Jadi ya udah, X0-nya kan berarti si 5,106 ya. Terus X0 min H, ini kan untuk formula mundur ya teman-teman. X0 min H-nya berapa? X0 min H berarti 5,106 dikurangi 0,001. Dapatlah 5,105. Terus X0 min 2H, 5,106 dikurangi 2 kali 0,001. Dapatlah 5,104. Itu untuk X-nya. Nah, udah ketemu. Terus habis itu kita masukin deh ke dalam fungsi F-nya. Yang ini. Udah ketemu nih Fx-nya, baru kita cari titik mundurnya. Aproksimasinya dengan 3 titik mundur. Tinggal dimasukin ke rumus yang ini. Sampai sini aja ya. Nah, udah ketemu. Inilah aproksimasinya. Ini kenapa aku cari yang ini, jadi ternyata kemarin itu di soal ada sedikit typo, teman-teman. Di soal tryout itu dimintanya 5,106. Jadi ya. Jadi kemarin ada sedikit kesalahan dari teman-teman yang bikin soal. Itu di soal berapa sih? Oh ini ya. Bukan. Bukan juga. Nomor berapa? Pokoknya kemarin tuh, nomor 11. Pokoknya kemarin tuh dimintanya 5,106, tapi ternyata tim penyusun bikinnya itu 5,105 gitu. Jadinya di soal di opsi jawaban itu tuh nggak ada yang ini. Adanya tuh pakai yang 5,105. Pokoknya konsepnya kayak gini lah ya teman-teman. Berarti konsepnya udah tahu. Untuk yang soal ini, nomor 11, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, mudah-mudahan jelas. Kita lanjut ke soal nomor 12. Jadi, kita dikasih beberapa pasang nilai nih. Kenapa sih dari tadi kasih pasangan mulu? Kenapa nggak dikasih yang jomblo gitu kan? Biar dilengkapi gitu. Oke. Jadi di sini dikasih pasangan nilai. Terus kita disuruh menentukan turunan kedua pada X sama dengan 1,8. X sama dengan 1,8 berarti yang ini ya. Kita disuruh nyari turunan kedua dari ini pakai formula selisih belakang Newton. Oke, nah kita disuruh nyari pada X sama dengan 1,8, mencari turunan keduanya. Ini udah ada rumusnya pakai selisih belakang Newton. Kayak yang tadi ya, tadi udah sempat kita bahas juga sebenarnya. 1 per H kuadrat, kita lihat aja H-nya tuh berapa sih, tinggal dikurangin aja ya. Si ini sama ini atau dari manapun, ini konstan ya. Kita mau ngurangin yang manapun itu konstan. 1 per H kuadrat, dikuadratkan,
terus dikali sama delta kuadrat dari YN. Ini kan YN-nya ya. Terus yang diminta adalah delta belakang. Delta belakang dia yang pertama, Oke. Delta belakang dia yang pertama adalah ini kan. Karena ini adalah si fx-nya. Atau yn-nya. Gitu. Nah, formula lagi. Delta belakang dia yang pertama adalah ini. Nah, yang diminta adalah delta belakang yang kedua, delta kuadratnya. Berarti kita pakai yang ini. Bisa lanjut lagi ke delta pangkat 3-nya. Tapi udah nggak ada, guys. Jadi cukup berhenti sampai di sini aja. Yaudah, aku juga mau berhenti sampai di sini aja, guys. Nah, gitu. Sampai di sini. Untuk yang ini, kira-kira ada yang mau ditanyain? Kalau mungkin kemarin ngerjain, kok nggak ada dah di kunci jawaban? Iya, soalnya kemarin tuh tim penyusunnya ada kesalahan juga di bagian ini, guys. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini X-nya 1 sama pasangannya ya, lihat ya. 1, 0,76. 1,4, 0,63. Tapi di sini kebalik. Yang 0,76 itu sama si 3, 0,63 sama si 2,6 gitu. Dibalik dia. Jadi makanya di kunci. Di sininya tuh ada perbedaan. Oke. Itu ya. Mudah-mudahan udah jelas guys untuk yang ini. Kita lanjut lagi ya. Waduh, ini udah soal terakhir nih. Soal terakhir yang kita bahas. Oke. Jadi di sini tuh bahas soal nomor 13. Carilah nilai aproksimasi dari ini menggunakan metode Simpson. Jadi kita mau cari integral, guys. Di sini udah ada fx-nya. Kita lihat aja. Nah, di sini kan nggak didefinisikan nih n-nya berapa gitu. Berarti kita ya udah pakai aja metode Simpson yang biasa, nggak perlu metode Simpson yang bersusun. Masuklah, dimasukin aja b-nya sama dengan 6, terus a-nya sama dengan 0. Nah, berarti hanya adalah b dikurang a kan, 6. Nah, kemudian karena kan kalau menggunakan metode Simpson kan ada FA, ada FA plus B per 2, terus ada FB, berarti kita cari dulu nih. FA-nya berapa? Oh, FA-nya masukin aja si A 0 ke dalam rumus, ke dalam fungsi. Terus A plus B per 2, kita masukin ke fungsi. Ini ya, A plus B kan 6 plus 0 per 2 sama dengan 3 per 8 jadinya. Terus FB-nya juga, masukin aja 6 jadinya. Nah, ketemu nih udah FA, FB sama FA plus B per 2-nya. Nah, kemudian udah tinggal dikalikan. Jadinya B min A dibagi dengan 6, dikalikan sama FA ini, ditambah 4 kali FA plus B per 2 ini, terus ditambah FB yang ini. Formula hasilnya ini, 17,873. Terus sekaligus juga sama soal nomor 14-nya, di sini kita disuruh nyari error sesungguhnya ya, error sesungguhnya atau error eksak atau error real. Berarti kalau udah katanya error eksak, real atau sesungguhnya, itu berarti kita bandingkan sama pengintegralan atau penurunan yang sebenarnya ya, yang biasa lah, yang eksak gitu. Jadi ini kita integralkan secara eksak, bukan dengan metode numerik. Kalau kita integralkan dapatnya begini, disubstitusikan aja 6 sama 0, terus dapatlah ternyata solusi eksaknya itu adalah 17,872. Nah, errornya tinggal dikurangin. Dapatlah errornya ternyata 0,00192. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak, guys? Itu sampai jam berapa? Nah, lupa. 11
50. 11.10 ya. Ada banyak Oh ya, waktu 11. ada banyak waktu tersisa, guys. Mau nanya? Silahkan. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau mungkin mau apa ya? Mau ada yang bingung gitu mungkin dari pertemuan ke-8 kemarin misalnya, atau di pertemuan 9. Udah kemarin aku bahas soal ini terus stuck di bagian ini misalnya. Oke, selain error eksak, ada error lain apa lagi, Indah? Nah, kalau di sini kita kan dari pertemuan yang kemarin lah pokoknya, itu kita ada 2 jenis error ya. Yang pertama, error di setelah UTS ya teman-teman, setelah UTS selama kita mau aproksimasi lah kayak gini, itu ada error eksak, ada error aproksimasi. Nah, kalau error eksak itu berarti kita bandingkan sama apa ya, error yang sesungguhnya, bukan error sesungguhnya, sama nilai yang sesungguhnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengintegralkan, ya kita integralkan dulu yang biasa dapat hasilnya, nanti kita kurangkan kayak gini, dapatlah error eksak atau realnya. Kalau turunan, kita turunkan kayak biasa. Nanti dibandingkan lagi hasilnya berapa selisihnya, itu error eksaknya. Nah, kalau error aproksimasi itu ditentukan, bukan ditentukan, udah ada di rumus. Jadi kayak tadi ya, misal ini. Nah, ini coba, yang error pada formula kuadrator. Ini waktu kita mau mengestimasi integral. Kalau kita pakai metode midpoint, error aproksimasinya tuh segini gitu. Jadi misalnya kalau diminta carilah error aproksimasi atau estimasi error aproksimasinya, misalnya gitu. Oh, berarti pakai ini, rumus-rumus yang ini. Tapi kalau dibilang carilah error yang sesungguhnya, oh berarti kita integralkan sendiri kayak cara yang biasa. Gitu. Kira-kira terjawab nggak? Kalau kayak turunan tadi juga ada kan ya, error aproksimasi yang tadi ditanyain sama Shauna. Terjawab nggak ya? Oke, sama-sama. Ada lagi nggak guys yang mau ditanyain? Oke, bentar. Kita pakai yang ini dulu ya. Untuk yang error, nah error aproksimasi, yang pertama untuk aproksimasi integral. Jadi kalau misalnya kita pakai metode midpoint, nah kita mau mencari integral dengan batas x0 sampai x2 atau dari batas A sampai B gitu. Nah, nanti kita cari errornya gini, cari dulu nanti turunan keduanya apa, terus disubstitusikanlah epsilon. Nah, epsilonnya ini apa? Epsilonnya itu diantara x0 sampai x2, diantara ini. Diantara batas bawah dan batas atas. Berapapun yang mau kamu masukin, entah itu x0-nya, atau entah itu x2-nya, atau di antara mereka ada sebuah nilai yang mau kamu masukin ke dalam sini itu boleh. Yang penting kamu tetap definisikan, oh ini, yang penting kamu tetap definisikan, epsilon itu tuh sebenarnya di antara ini, gitu. Gitu. Gitu juga selanjutnya. Kalau untuk yang turunan tadi juga kayak gitu. Disubstitusikan aja batasnya. Kalau di turunan, kita kan nggak ada A atau B atau X0 atau X0 sama X2 misalnya kayak yang tadi di integral. Tapi kita ada ini, X0 dan X0 plus H gitu. Jadi
berarti errornya itu nanti epsilonnya itu di antara X0 dan X0 plus H. Atau di antara X0 dan X0 min H. Itu akan sama aja. Kurang lebih gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak guys yang mau ditanyain? Nggak usah ragu ya guys, kalau mau nanya, silakan ditanya aja lewat chat. Ini misalnya kita mau mengaproksimasi integral pakai trapesium ya misalnya. Tadi kan masih metode midpoint sama Simpson. Nah kalau trapesium, rumusnya tadi kan yang ini. Ini dia. B min A per 2 dikali FA plus FB ya. B min A per 2 dikali FA plus FB. Berarti apa yang kita butuhkan adalah FA sama FB-nya. Kita cari dulu. Tadi kan A sama dengan 1, ini B yang sama dengan 1,6, hanya adalah 0,6, berarti terus kita cari dulu FA sama FB-nya. Nah, FA, A-nya itu kan tadi 1 ya. F1 sama dengan, masukin aja ke rumus ini. Terus F1,6 masukin ke rumus, dapat. Nah, habis itu udah tinggal dimasukin aja. Ini H per 2. Nah, dikurang ini. Nah, ini dia langsung hitung sama errornya juga. Oh iya. Nah, ini diminta nilai galat sesungguhnya, berarti kita harus mencari integral asli ya. Ini galat sesungguhnya, berarti kita cari integralnya. Integral dari ini tuh apa? Nah, ini dia. Udah ketemu. Kita integralkan, terus dapat nanti hasilnya. Nah, habis itu kita kurangin deh sama hasil yang kita dapat tadi. Oke. Nggak ada yang mau ditanya lagi kah, guys? Oke, ditanya aja, guys. Misalnya ada soal-soal yang kemarin, biar bisa kita bahas bareng-bareng. Lagi ngapain ya? Kita review lagi aja deh, yang tadi belum sempat dibahas ya. Oh, ini ada soal nomor 4 tadi belum dibahas. Ini diminta pakai selisih maju. Terus fungsinya ini ln 1 plus X. Terus X0-nya sama dengan 1,5. Nah, hanya ini ada 3. Berarti bakal ada 3 jawaban. Pertama, oh ini untuk mencari errornya ya. Kita cari dulu F turunan keduanya. Kita masukin ke error aproksimasi yang tadi. Nah, terus hanya kan sama dengan 0,1 ya. Yang pertama nih, H sama dengan 0,1.
Terus kita masukin F aksen 1,5, dapatlah errornya adalah 0,008. Terus untuk H sama dengan 0,05 dimasukin lagi. Itu juga seterusnya. Kemudian F aksen dari 1,5 itu sebenarnya adalah 0,4. Jadi errornya tinggal dikurang-kurangin aja. Apa lagi ya? Ini nggak ada yang mau nanya nih guys. Iya, betul. Iya, betul. Jadi ada yang nanya epsilon yang tadi untuk yang error aproksimasi itu nggak ada ketentuan. Jadi kalau di antara X0 sama X2 berarti bisa beda-beda tergantung yang ngerjain soal. Iya, betul. Bisa beda-beda, tapi biasanya tuh pakai yang batas bawah deh kayaknya. Jadi itu memang sebenarnya memang beda-beda, tapi kayaknya biasanya itu pakai yang batas bawah. Jadi misalnya dari satu, kayak tadi kan 1,8 sampai 1,8 plus H, jadi pakainya yang 1,8. Tapi jangan lupa harus didefinisikan range-nya. Kalau range-nya nggak didefinisikan itu bisa jadi salah nanti sama dosennya. Terjawab nggak ya? Oke, sama-sama. Ada lagi, guys? Tanya aja. Kalaupun aku nggak tahu, setidaknya nanya. Nanti bisa kita cari bareng-bareng. Siapa ini? Giana Jun. Ada lagi, guys? Ini kalau kalau kelarnya kecepatan tuh gimana? Nggak apa sih ya. Nggak Udah apa-apa. diem-diem. Nggak apa-apa ya. Ya udah sih. Teman-teman semua itu yang bisa aku sampaikan buat pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau mungkin apa ya? Kalau misalnya ada yang masih kurang jelas atau yang masih bingung, misalnya nanti ngulik-ngulik soalnya lagi gitu misalnya kan, dan bingung boleh banget chat aku aja atau chat teman-teman akademik, nanti lewat teman-teman akademik boleh komunikasi ke aku juga boleh. Nggak usah ragu-ragu ya ngechat aku ya. Sebisa mungkin aku bakal bantu apa yang aku bisa bantu. Terus aku mohon maaf kalau mungkin dari tadi ada beberapa kekurangan, misalnya
terus atau ada salah-salah kata, aku mohon maaf ya teman-teman. Makasih banyak. Makasih banyak juga udah stay di sini, dan apalagi dari pertemuan satu, kalau ada yang masih stay di sini mulai dari KSM pertama ya, aku udah banyak banget ya, 4 kali. Aku mohon maaf kalau misalnya selama 4 pertemuan tuh aku ada kekurangan atau kesalahan, aku mohon maaf. Semoga apa yang udah kita pelajari bareng-bareng ini bermanfaat. Semoga benar-benar bisa lebih mencerahkan teman-teman lah yang mungkin masih bingung waktu di kelas. Semangat buat nanti UASnya, tetap dijaga kesehatannya. Semangat juga buat project-projectnya. Thank you guys, aku izin stop sharing.